이런 씨. 아우 깜짝이야. 빨리. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rebahaners dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan petualangan detektif Abdul aka Madongsok aka Donli dalam memberantas kejahatan. Setelah sebelumnya detektif Abdul berhasil menangkap tersangka penculikan yang sadis di film yang berjudul Drone Up, kali ini detektif Abdul akan membongkar perdagangan narkoboy yang sudah merajalela di Korea Selatan. Yang mana film ini merupakan lanjutan dari dua serial sebelumnya, yaitu The Outlaws dan Drone Up. Buat kalian yang baru bergabung dan belum melihat bagaimana aksi detektif Abdul dalam dua film sebelumnya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Tanpa banyak bacot, mari kita ulas alur cerita filmnya. Dan inilah dia Drone Up 3 No Way Out. Film berawal dengan memperlihatkan seorang bandar narkoboy dari Jepang bernama Tomo. Ini dia bebenguknya. Di mana dia dan anak buahnya sedang menyiksa seorang polisi yang berhasil si Tomo tangkap karena polisi tersebut telah memata-matai pergerakan mereka dalam mengedarkan narkoboy. Tak lama datang seorang pria bernama Jusung. Ini dia bebenguknya. Si Jusung pun menghampiri si polisi tersebut yang mana ternyata si polisi mengenali Jusung dan berkata pengkhianat kepadanya. Lalu tiba-tiba... Yah, si Jusung langsung memukuli polisi tersebut secara brutal menggunakan pipa besi sampai dia modar. Sampai saat ini belum diketahui siapa si Jusung ini. Namun yang pasti si Jusung ini masih satu gerombolan dengan si Tomo. Setelah membunuh polisi tersebut, Jusung memperingatkan Tomo agar lebih berhati-hati dalam memilih tempat untuk bertransaksi narkoboy mereka. Kemudian Tomo menyuruh anak buahnya untuk membungkus polisi tersebut dan membuangnya ke laut. Keesokan harinya di pusat kota terlihat beberapa preman sok keras yang sedang memukuli pengguna jalan. Biasa, preman caper sok keras cuma bisa menindas orang yang lemah. Tak lama kemudian datang seorang yang mana dialah aktor utama kita, Mamang Abdul, aka Madongsok aka Donli, sang manusia terkuat di muka bumi ini. Lalu Abdul meminta mereka berhenti secara baik-baik. Namun para preman kroco jamet terminal ini malah bulal-belal dan menantang Abdul. Dan sesuai keinginan kita semua, inilah yang dilakukan Abdul pada mereka. Sampai akhirnya Abdul membuat para preman tersebut bobo. Setelah itu Abdul pun sampai di kantor barunya. Diketahui Abdul kini naik jabatan dan sekarang dia bertugas di kepolisian pusat. Kalau di negara Konohama sama dengan Mabes Polri lah ini teh. Dan unit yang ditempati Abdul sekarang dipimpin oleh Kapten Teso. Di mana di sana Abdul memiliki rekan kerja bernama Manjae, kita sebut saja namanya Maman. Selang beberapa saat, tim mereka pun mendapatkan kasus yang harus mereka selidiki, di mana seorang wanita melakukan bunuh diri dengan loncat dari atas gedung. Abdul pun memeriksa hasil forensik dari jasad si wanita tersebut, dan kejanggalan pun didapatkan, di mana dalam darah si wanita terdapat kadar narkoboy yang sangat besar. Diduga narkoboy tersebut adalah narkoboy jenis baru yang bernama Hyper, yang berasal dari Jepang dan dibuat dari daun kucubung. Dan ahli forensik juga menemukan fakta bahwa diduga si wanita telah mati sebelum jatuh dari atas gedung.
Kemungkinan si wanita ini dilempar oleh seseorang dari atas gedung. 그럼 사망한 후에 누군가 던졌다. 그렇죠. Kemudian Abdul dan Maman menyelidiki lebih dalam kasus tersebut dengan mendatangi sebuah diskotik di mana si wanita kerap datang ke sana. Namun diskotik tersebut tidak bisa dimasuki sembarang orang, sehingga Abdul meminta seseorang yang mempunyai koneksi yang sangat luas supaya mereka bisa masuk ke sana. Dia bernama Dongun, ini dia bebenguknya. Dan benar saja, tanpa perlu diperiksa terlebih dahulu oleh satpam diskotik, Abdul dan Maman bisa masuk ke sana dengan mudah. Setelah itu, Abdul dan Maman masuk ke ruangan VIP untuk bertemu dengan pemilik diskotik. Namun di sana, Abdul malah menemukan para pengunjung sedang berpesta narkoboy. Setelah itu, Abdul menyuruh Maman untuk menghubungi markas agar markas mengirim bala bantuan. Sedangkan Abdul akan masuk ke ruangan di mana para pengunjung tersebut sedang berpesta narkoboy. Sampai akhirnya Abdul pun berhasil menghajar mereka semua dan menangkap mereka semua. 존나 부장 새끼를! 오! 야 밖에 누가 없어? 여기 있었네. 씨. 이런 씨발. Kemudian Abdul pun berhasil menangkap si pemilik diskotik tersebut yang diduga adalah pengedar narkoboy di diskotik itu. Berpindah ke tempat lain di mana Jisung sedang melakukan pertemuan dengan mafia Cina untuk melakukan bisnis narkoboy. Mafia tersebut bernama Nyonya Jin. Mereka pun bersepakat akan melakukan jual beli narkoboy jenis hyper dengan total berat 20 kg dan langsung menentukan waktu transaksinya. 알아서 정리할 테니까 걱정들 하지 마시고. 海关那边他们会处理，不用担心。 Keesokan harinya, Abdul menginterogasi si pemilik diskotik dan menanyakan dia mendapatkan narkoboy jenis hyper dari mana. Namun si pemilik diskotik malah terus ngebetem tidak mau menjawab pertanyaan Abdul. Sampai akhirnya... 그러면 우리 진실의 방을 청소하자. 아이고 얘가 왜 이래? Ya, setelah dihajar akhirnya dia mau bicara bahwa dia mendapatkan narkoboy tersebut dari orang yang bernama Hiroshi. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Abdul dan temannya pun segera membagi tugas, di mana Kapten Taeso dan yang lainnya akan mencari keberadaan Hiroshi. Sedangkan Abdul dan Maman akan menemui Dongmun karena dia mengetahui pengedar hyper yang berhubungan langsung dengan Yakuza di Jepang. Dongmun pun mengantar Abdul menemui pengedar tersebut di kediamannya, di mana pengedar tersebut bernama Nyonya Jung. Sesampainya di sana, Abdul dihadang oleh anak buah Nyonya Jung. Namun si botak ini tentu saja bukan tandingan sang manusia terkuat di muka bumi. Sehingga dengan sekali skill saja Abdul bisa melumpuhkannya. 아니 나가라고 이 누구냐면은 피해? 이런 씨. Setelah itu Abdul dan Maman menggeledah seluruh ruangan di sana hingga mereka menemukan beberapa bungkus narkoboy jenis hyper di sana. Melihat hal itu, Nyonya Jung pun gelagapan dan akhirnya dia mau berkata bahwa dia mendapatkan narkoboy tersebut dari Hiroshi. Di tempat lain, Kapten Taeso berhasil menemukan kediaman Hiroshi dan segera menggerebeknya di apartemennya. Ketika digerebek, ternyata Hiroshi melakukan perlawanan, sehingga terjadilah baku pukul di sana. Sampai akhirnya Kapten Taeso bisa menangkap Hiroshi dan menemukan narkoboy jenis hyper dengan total berat 20 kg. Di tengah perjalanan ke markas, Taeso pun menelpon Abdul dan mengabarkan padanya hasil tangkapannya tersebut. Namun tiba-tiba... 내가 올라가서 한 잔.
Ya, mereka ditabrak oleh sekelompok orang bertopeng yang mana mereka adalah Jisung dan anak buahnya. Jusung pun langsung membawa barang bukti narkoboy tersebut dari dalam mobil yang mereka kendarai. Saat hendak pergi dari sana, Hiroshi meminta tolong pada Jusung agar dia dilepaskan. Namun ternyata inilah yang dilakukan oleh Jusung. Yah, si Jusung langsung membabuknya dengan besi sampai dia modar. Setelah itu Jusung pergi ke markas Tomo dan langsung menghajarnya karena Tomo melakukan kesalahan besar telah mempercayakan barangnya pada Hiroshi yang hampir-hampir saja mereka kehilangan narkoboy tersebut. Kemudian Jusung pun menyerahkan narkoboy tersebut pada Tomo dan mengancamnya jika ia kehilangan narkoboy itu lagi, Tomo akan dibunuh. 일 망치면 니들이 나한테 죽어. Keesokan harinya, Abdul dan Maman menemui Kapten Taeso yang sedang dirawat di rumah sakit akibat insiden sebelumnya. Abdul pun sangat marah atas apa yang menimpa timnya tersebut. Di tempat lain, Tomo sedang bertemu dengan seorang penyelundup bernama Kim, di mana dia akan menjadi pengganti Hiroshi untuk mengedarkan narkoboy di Korea Selatan. Shin pun kembali memperlihatkan Abdul yang tiba-tiba didatangi rekan tim lamanya yang dulu. Dia pun meminta bantuan Abdul untuk menemukan atasannya yang setelah lama hilang. Itu semua dikarenakan karena mereka menemukan fakta bahwa mereka menemukan pistol milik atasannya di lokasi penangkapan Hiroshi sebelumnya. Yang mana atasannya tersebut adalah polisi yang dibunuh Jusung di awal film. Mereka pun menceritakan bahwa atasannya menghilang saat mereka menyelidiki kasus perdagangan narkoboy. Setelah itu, untuk mencari informasi atas kasus polisi yang hilang tersebut, Abdul pun menemui kepala polisi di divisi pemberantasan narkoboy. Dan saat Abdul bertemu dengan kepala polisi tersebut, 소리 하겠냐? yah, betapa anjingnya hidup ini. Ternyata si Jusunglah kepala kepolisian divisi narkoboy di sana. Dengan kata lain, si Jusung seorang oknum polisi atau sampah di kepolisian. Yang mana harusnya tugasnya adalah memberantas pengedaran narkoboy, malah ikut mengedarkan narkoboy. Pantas saja di awal film polisi yang disekap Tomo mengatakan bahwa dia pengkhianat. Kemudian Abdul pun menanyakan perkembangan kasus yang sedang mereka tangani. Namun di sini dengan insting detektifnya Abdul mulai mencurigai si Jusung. Karena dia tiba-tiba marah saat Abdul membahas hilangnya kepala polisi yang sedang menyelidiki kasus pengedaran narkoboy juga. Sehingga di antara mereka sempat terjadi ketegangan. Namun beruntung Maman menenangkan Abdul dan langsung mengajaknya pergi dari sana. 실례인 것 같습니다. 예민하시네. 그럽시다. Di tengah perjalanan pulang, Abdul menelpon anak buahnya untuk menanyakan siapa yang mengetahui informasi para pengedar di sana. Mendengar hal itu, anak buahnya mengatakan bahwa ada seorang yang mengetahui banyak informasi tentang pengedar narkoboy yang ada di sana, di mana dia bernama Corong. Pakai C bukan pakai K. Mendengar itu Abdul pun langsung menemuinya. Namun sayangnya Corong tidak menyambut baik kedatangan Abdul dan malah menantang Abdul untuk baku hantam. Namun ya namanya juga jamet terminal, sekali pukul saja dia sudah bobo. 아 씨발 어떻게 오늘 어떻게 스텝 한번 밟아? 어우 너 그러다 혼난다. 아이씨 Setelah itu Abdul pun membawanya untuk diinterogasi dan mendapatkan nama Tomo sebagai akar dari pengedaran narkoboy yang ada di sana. Kemudian Shin pun memperlihatkan seorang pemimpin Yakuza yang bernama Ichijo, yang mana dia adalah atasan dari si Tomo. Dengan kata lain, dialah bos besar dari para pengedar narkoboy yang ada di Korea. Dia pun menelpon kaki tangannya yang bernama Ricky untuk membunuh dan mengambil seluruh stok narkoboy miliknya yang ada di Korea yang dipercayakan pada Tomo.
karena diduga Tomo dan Jusung sudah bersekongkol untuk mencuri narkoboy miliknya dan akan menjualnya ke mafia Cina. Di tempat lain, ketika Jusung akan bertransaksi dengan mafia Cina sesuai kesepakatan sebelumnya, Jusung pun panik ketika mendapatkan telepon dari Tomo yang mengabarkan bahwa dia tidak jadi membawa narkoboy yang sudah dijanjikan akan dijual pada mafia Cina. Dan sekarang dia sedang kabur karena ternyata kabar bahwa Ricky akan membunuhnya sudah sampai ke telinganya. Akibat hal itu, Jusung meminta waktu 3 hari pada Nyonya Jin untuk membawa barangnya. Mendengar itu, Nyonya Jin menuruti kemauannya dan mengancam akan membunuhnya kalau dia tidak bisa membawa narkoboy yang sudah dijanjikan. Kemudian Shin pun berpindah pada anak buah Tomo yang sudah bersiap-siap untuk kabur. Namun sayangnya si Ricky keburu datang dan langsung membantai mereka semua. Setelah membantai semua anak buah Tomo, Ricky pun merasa belum puas karena dia tidak menemukan Tomo dan narkoboynya. Maka dari itu dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari Tomo di seluruh penjuru Korea. Di tempat lain, Corong mengantar Abdul ke sebuah klub malam, di mana mereka ke sana untuk menemui para yakuza, yang diduga Tomo juga sedang berada di sana. Namun setelah sampai, para yakuza itu malah bola-belel. Dan dengan terpaksa Abdul pun harus menggunakan tinjunya kembali untuk baku hantam. 이 새끼들 말을 못 알아듣지? Ya, seperti biasa sampai saat ini masih belum ada yang bisa membuat Abdul kerepotan ketika baku pukul. Mau gangster, mau yakuza, pasti berakhir dengan bobo. Tapi ternyata di sini Abdul tidak menemukan Tomo, yang ada hanya si Kim, anak buahnya si Tomo. Abdul pun membawa si Kim untuk menunjukkan di mana keberadaan si Tomo. Saat Abdul hendak menemui Tomo, ternyata Abdul berpapasan dengan anak buah Ricky yang sudah membawa Tomo dalam keadaan bengap. Melihat hal itu, Abdul pun mencoba menghentikan mereka. Namun Ricky yang hendak kabur tanpa basa-basi langsung menabrak Abdul hingga Abdul jungkir balik. Setelah berhasil menangkap Tomo, Ricky pun menginterogasi si Tomo dan menanyakan di mana keberadaan stok narkoboy milik Ichijo. Namun si Tomo malah belal-belal sampai akhirnya Ricky pun membunuhnya secara sadis. Setelah Tomo dibunuh, kemudian Ricky menargetkan Jusung, si polisi sampah, karena menduga stok hyper ada di tangannya. Namun tanpa sepengetahuan Ricky, Jusung pun sedang mencari stok narkoboy tersebut. Keesokan paginya, polisi menemukan mayat Tomo. Jusung pun dibuat frustasi karena Tomo lah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan stok hyper tersebut. Di tempat lain, Abdul kembali menginterogasi si Kim dan menanyakan siapa pelaku yang membawa Tomo dan menabraknya. Mendengar itu, Kim menjawab bahwa kemungkinan itu adalah yakuza yang dikirim Ichijo untuk mengeksekusi Tomo karena telah berkhianat dan membawa stok hyper yang dimiliki Tomo. Mendengar hal itu, Abdul pun tergugah hatinya untuk menangkap para yakuza dan semua yang terlibat dalam peredaran narkoboy yang ada di Korea Selatan. Setelah itu, Abdul menggeledah pabrik milik Tomo, namun Abdul tidak menemukan apapun di sana. Di sisi lain, anak buah Jusung menggeledah kediaman Tomo untuk mencari stok hyper. Namun sial, dia bertemu Ricky dan alhasil Ricky langsung membunuhnya secara sadis.
捕まったらつまんねえだろ。 Mengetahui hal itu, Jusung pun marah dan langsung menelpon Ichijo dan meminta Ichijo untuk membayar semua stok hyper itu jika dia menemukannya. Ichijo yang mendengar hal tersebut hanya tertawa. Ya iyalah, dia pemilik stok hyper itu malah disuruh membayar untuk barang miliknya. Keesokan harinya, Abdul dan Maman yang sekarang sudah mulai curiga akan keterlibatan Jusung hendak menemuinya di kantornya. Namun saat ke sana ternyata Jusung tidak ada. Mereka pun menanyakan keberadaan Jusung pada anak buahnya. Namun anak buah si Jusung malah belal-belal dan bahkan membentak Abdul sampai akhirnya hal ini pun dilakukan Abdul padanya. Sepulang dari sana, Abdul pun mendapatkan informasi lagi dari Kim yang menduga bahwa stok hyper disembunyikan di sebuah kapal yang diparkir di dermaga. Mendengar itu, Abdul pun langsung mendatangi tempat tersebut. Namun mereka malah bertemu anak buah Ricky yang sebelumnya menabrak Abdul, yang kebetulan mereka juga sedang mencari stok hyper yang disembunyikan oleh Tomo. Sehingga terjadilah kembali pergelutan di antara mereka. Namun seperti yang saya bilang dari awal, Abdul adalah manusia terkuat di muka bumi. Kalau hanya Yakuza, tidak ada apa-apanya bagi dia. Akhirnya Abdul pun membuat mereka semua bobo. Kemudian Abdul dan timnya memeriksa kapal tersebut, yang mana ternyata kapal itu memiliki sebuah ruangan rahasia, di mana terdapat berangkas yang mencurigakan di sana. Karena penasaran, Abdul pun mencoba membongkar berangkas tersebut secara paksa, yang mana berangkas tersebut hanya berisi tambang. 이게 뭐야? 밧줄밖에. Namun Abdul ingat ketika dia naik ke kapal, Abdul sempat melihat tambang yang sama menjulur dari kapal ke bawah laut. Kemudian saat diperiksa, ya benar saja ternyata stok hyper itu berada di sana. Setelah itu, Abdul membuat sebuah rencana untuk menjebak Jusung dengan memanfaatkan si Corong yang akan berpura-pura sudah menemukan stok hyper. Awalnya Jusung tidak mempercayainya ketika dia dihubungi Corong. Namun setelah mereka mengirimkan foto stok hyper, si Jusung pun percaya dan mengajak si Corong untuk bertemu di suatu tempat untuk bernegosiasi. Namun saat ditemui ternyata yang ada di tempat tersebut adalah Ricky, yang mana usut punya usut sebelumnya Jusung mengajak Ricky berkomplot untuk membawa kembali stok hyper tersebut. Hingga akhirnya Corong ditangkap dan Abdul yang datang untuk menolongnya dipukul kepalanya dari belakang hingga pingsan. 아이 주성철이 개새끼. 이런 씨. Namun saat Ricky membuka tas tersebut, isinya ternyata hanyalah garam, yang mana stok hyper yang asli masih disimpan oleh Maman di mobil. Melihat hal itu, Ricky pun merasa ditipu dan hendak mengeksekusi Corong. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Abdul sudah kembali bangun dan satu persatu dari Yakuza tersebut bisa Abdul hajar. Sampai akhirnya terjadilah pergulatan antara Ricky dan Abdul. Si Ricky yang menggunakan samurai tidak menjadi halangan bagi Abdul. Abdul pun menghajar si Ricky sampai bobo. Sementara di luar, ternyata Jusung sudah menemukan keberadaan Maman dan berhasil membawa stok hyper. Saat hendak pergi, Jusung pun menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Maman. Namun beruntung Kapten Taeso sudah datang ke sana dengan bala bantuan
dan berhasil menangkap anak buah Jusung. Sedangkan si Jusung berhasil kabur dari sana. Setelah itu Abdul pun langsung mengejar Jusung sampai ke kantornya untuk menangkapnya. Terlihat si Jusung yang sudah bersiap-siap karena dia akan membawa kabur stok Hyper ke luar negeri. Namun hal itu berhasil dihentikan karena Abdul keburu datang. Dan pertarungan di antara polisi jahat dan polisi baik pun tidak dapat terhindarkan lagi. Sampai akhirnya Abdul bisa membuat si polisi sampah itu boboh. Di akhir film terlihat Abdul dan timnya sedang merayakan keberhasilan mereka mengungkap kasus perdagangan narkoboy. Dan film pun tamat. Begitulah akhir dari film The Round-Up 3. Jangan lupa subscribe channel ini, karena Mimin akan segera hadir untuk mengulas satu lagi film dari serial The Round-Up, yang tentunya tidak kalah serunya dari serial sebelumnya. Akhirnya Mimin dan seluruh kru yang berjumlah 521.000 orang harus undur pamit. Wilujeng bobo.